Shalom, ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat kan? Pastinya dong. Yuk adik-adik, di pagi yang cerah ini kakakmu ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau bergerak untuk Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk. Yuk adik-adik, sekarang kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kita akan angkat satu penyembahan, jadikan aku indah.
setia kepadamu Tuhan. Ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yuk adik-adik, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bangun Tuhan. Kami masih bisa menghirup udara yang segar. Kami masih bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan tolong hadir Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Beracaralah bersama dengan kami ya Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama kembali lagi memuji Tuhan. Yuk kita mau rajin buat memuji Tuhan. Kayak semut, meskipun dalam keadaan apapun, dia tetap bekerja. Yuk kita mau nyanyi, belajar dari semut. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, hey, jangan lalai, hey, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, hey, jangan lalai, hey, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mau ulangi dari awal, meskipun ini lagu baru, tapi kita belajar yuk sama-sama. Yuk. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut.
belajar dari seekor semut. Yuk, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik bangkit. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Untuk hari ini kami bisa kebaktian Tuhan, meskipun kami tetap online, tapi Tuhan masih memimpin kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami hingga sampai pada pertengahan ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan
dengan hati yang lebih sungguh-sungguh Tuhan. Berkati juga kakak-kakak kami Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami bisa menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik. Duh, maaf adik-adik, kakak masih agak ngantuk karena tadi malam itu kakak kebangun terus. Karena kakak mimpi, terus kakak tuh nggak ngerti mimpi kakak itu maksudnya apa. Apa maksudnya baik atau buruk, kakak nggak tahu. Siapa ya yang bisa menjelaskan mimpi kakak? Kalau zaman dulu sih ada yang bisa menjelaskan mimpi. Namanya itu Yusuf. Iya, Yusuf yang terkenal itu, yang punya saudara laki-laki. Adik-adik pasti tahu kan Yusuf yang kakak maksudkan itu yang mana? Tapi kakak udah lupa deh cerita tentang Yusuf mengartikan mimpi itu gimana. Mendingan kita dengar sama-sama yuk ceritanya, biar kita ingat lagi. Yusuf tinggal di Kanaan. Dia mempunyai 10 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki. Ayahnya bernama Yakub dan ibunya bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang sangat indah. Kakak-kakak Yusuf merasa iri hati kepada Yusuf dan mereka pun marah kepada Yusuf. Suatu hari, Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Kakak-kakak Yusuf marah mendengar mimpi Yusuf itu. Kemudian, Yusuf juga bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Kakak-kakak Yusuf semakin marah kepada Yusuf. Suatu hari, Yusuf disuruh oleh Bapak Yakub untuk pergi melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing dan domba. Sesampainya Yusuf di sana, kakak-kakak Yusuf mengambil jubah indah Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur kering. Lalu mereka menjual Yusuf ke pedagang Midian sebagai budak dan mereka memberitahu Yakub bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar. Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Suatu hari, istri Potifar mengajak Yusuf untuk berbuat jahat. Tetapi Yusuf menolaknya. Istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf sehingga Yusuf dipenjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Lalu Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti. Dan Yusuf menjelaskan mimpi dari juru minum dan juru roti tersebut. Suatu hari, Raja Firaun bermimpi
ada 7 ekor lembu gemuk, dan 7 ekor lembu kurus. Kemudian, 7 ekor lembu kurus tersebut memakan 7 lembu gemuk. Pagi harinya, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikan mimpi itu. Lalu, juru minum memberitahu Raja Firaun mengenai kemampuan Yusuf dalam mengartikan mimpi. Kemudian, Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun, bahwa akan datang 7 tahun masa kelimpahan makanan di Mesir dan 7 tahun masa kelaparan, di mana tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seseorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan makanan di Mesir. Raja Firaun senang akan Yusuf yang bijaksana dan penuh dengan roh Allah. Sehingga Yusuf dipilih untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Keren banget ya Yusuf, bisa mengartikan mimpi juru minum, juru roti, dan Raja Firaun. Mimpi Raja Firaun yang tidak bisa diartikan oleh orang ahli atau orang hebat, bisa diartikan oleh Yusuf. Mimpinya itu ada 7 ekor lembu yang gemuk. Lalu ada juga 7 ekor lembu yang kurus. Terus 7 lembu yang kurus itu memakan 7 lembu yang gemuk. Terus Raja Firaun juga bermimpi. Ada 7 bulir gandum yang gemuk dan ada 7 bulir gandum yang kurus. Sama seperti mimpinya tadi, 7 bulir gandum yang kurus itu memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Dan Yusuf bisa mengartikan semua mimpi dari Raja Firaun. Sehingga Raja Firaun itu senang dengan Yusuf dan Raja Firaun menjadikan Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Yang tadinya Yusuf hanya menjadi budak, lalu menjadi tahanan penjara, dia akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Walaupun Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, dia udah sukses, udah menjadi petinggi, tetapi Yusuf tetap tekun dalam menjalankan tugasnya. Dia tetap tekun dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yusuf tekun dan rajin dalam mengatur makanan yang ada di Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan, dan Yusuf juga bisa mengatur makanan itu selama 7 tahun masa kelaparan, di mana tidak ada makanan. Jadi orang lain membeli makanan yang dikumpulkan oleh Yusuf. Saat Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, Yusuf itu berumur 17 tahun. Lalu sampai pada saat Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dia berumur 30 tahun. Jadi selama 13 tahun, Yusuf itu tekun dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan kepada Yusuf. Mau itu saat dia menjadi budak, atau menjadi tahanan di penjara, dan menjadi penguasa di Mesir. Selain itu, Yusuf juga taat dan percaya pada rencana Tuhan. Sehingga Yusuf mendapat apa yang diberikan Tuhan melalui mimpi. Adik-adik masih ingat kan mimpi Yusuf? Mimpi Yusuf itu dia bermimpi berkas-berkas gandum kakaknya menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Lalu juga dia bermimpi ada bulan, matahari, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Tuhan menggenapi janjinya dalam mimpi Yusuf. Selama 13 tahun, Yusuf itu dijual, lalu dia menjadi budak, lalu difitnah dan masuk penjara. Yusuf tidak pernah mengeluh kepada Tuhan.
melainkan Yusuf terus percaya kepada Tuhan. Lalu akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir karena Raja Firaun itu melihat Yusuf bijaksana dan melihat bahwa Yusuf itu penuh dengan roh Allah. Oke, kita mau baca ayat hafalan kita pada hari ini. Kita buka sama-sama Alkitabnya di Kejadian 39 ayat 2a. Oke, kita buka Kejadian 39 ayat 2a. Udah dapat adik-adik? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kejadian 39 ayat 2a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kita baca sama-sama yuk sekali lagi. 1, 2, 3. Kejadian 39 ayat 2a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Harus dihafalin ya adik-adik ayat hafalannya. Kakak mau ngingetin buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikannya dengan mentransfer ke rekening yang ada di layar ya. Adik-adik juga bisa mengajak teman atau keluarga untuk ikut mendengarkan cerita tentang Yusuf. Caranya dengan membagikan link video ini. Firman Tuhan hari ini sudah selesai, kita mau tutup dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, Tuhan terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami melalui cerita tentang Yusuf, bagaimana Yusuf dijahati oleh kakak-kakaknya sampai Yusuf dijual dan masuk penjara, tetapi selama itu Yusuf tetap tekun dalam menjalankan tugasnya. Kami mau ya Tuhan untuk menjadi seperti Yusuf, untuk bisa tetap tekun dan rajin dalam menjalankan tugas kami apapun keadaannya. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mau seperti Yusuf yang tetap taat dan percaya pada rencana-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk senantiasa percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik untuk kami. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.